Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Aura Anjani. Saya dari kelas 10 E5 dengan presensi 8. Di sini saya akan mereview novel Si Anak Badai karya Terelie. Editas buku yang saya baca berjudul Si Anak Badai, karya dari Terelie, yang diterbitkan oleh Republika Penerbit dan mempunyai halaman 322 halaman. Sis novel Si Anak Badai karya Terelie mengambil latar di Pulau Angin, sebuah pulau terpencil tempat seluruh kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada lautan. Tokoh utama novel ini adalah Zainal, atau yang kerap disapa Za, seorang anak laki-laki muda yang pemberani, tangguh, dan memiliki kepekaan luar biasa terhadap alam, khususnya badai. Bersama teman-teman setianya, Za harus menghadapi petualangan mendebarkan saat sebuah badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya mengancam untuk menelan seluruh pulau mereka. Novel ini bukan hanya kisah perjuangan melawan kekuatan alam. Ia adalah narasi tentang persahabatan yang tulus, keberanian yang diuji hingga batasnya, dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun menjadi fondasi kuat bagi eksistensi masyarakat Pulau Angin. Dari kisah Si Anak Badai dimulai dengan gambaran yang menenangkan tentang kehidupan sehari-hari di Pulau Angin. Masyarakat di sana hidup dengan sangat sederhana, mengandalkan laut untuk kebutuhan mereka, mulai dari mencari ikan, rumput laut, hingga hasil laut lainnya menjadi sumber penghidupan utama. Mereka sangat menjunjung tinggi tradisi dan kearifan leluhur yang telah diajarkan secara turun-temurun, seperti cara membaca bintang, arah angin, atau tanda-tanda laut. Namun, ketenangan itu mulai terusik oleh isyarat-isyarat alam yang tidak biasa. Hewan-hewan berperilaku aneh, arah angin berubah tak menentu, dan gelombang laut menunjukkan tanda-tanda yang tidak lazim. Tanda-tanda ini hanya bisa ditangkap dan dipahami oleh Zainal, atau yang kerap disapa Za, si anak yang dijuluki anak badai. Ia punya kemampuan unik, hampir seperti indera keenam, untuk merasakan perubahan di alam dan memprediksi badai yang akan datang. Kemampuan ini menjadi sangat krusial karena badai besar memang akan datang yang kemudian dinamakan badai 1000 ombak. Saat badai 1000 ombak mulai menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, cerita berubah menjadi situasi darurat yang mencekam. Za dan timnya yang terdiri dari Ode, teman setia yang mungkin memiliki peran sebagai penyemangat atau penenang, Malim yang tangguh dan mungkin ahli dalam hal perahu atau navigasi, serta Awang yang setia dan selalu ada dalam setiap petualangan, harus segera bertindak. Mereka punya misi berat, menyelamatkan seluruh warga pulau dan harta benda mereka, terutama perahu dan hasil laut yang sangat berharga. Cerita membawa kita melalui berbagai peristiwa mendebarkan yang menguji batas keberanian mereka. Ada adegan evakuasi massal yang penuh kepanikan, di mana harus bergerak cepat di tengah angin kencang dan gelombang pasang yang semakin tinggi. Mereka berjuang mencari tempat perlindungan yang aman di gua-gua tersembunyi di pulau itu, yang aksesnya sulit dan berbahaya. Puncak ketegangan terjadi ketika mereka harus bertarung fisik secara langsung melawan kekuatan badai itu sendiri, menghadapi ombak raksasa yang menerjang dan tiupan angin yang mampu merobohkan apa saja. Dalam situasi ini, setiap karakter menunjukkan peran masing-masing. Zainal sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi keselamatan bersama dengan ide-ide cerdiknya untuk mengatasi rintangan. Malim yang mungkin memimpin dalam urusan teknis evakuasi, Ode yang memberikan dukungan moral, dan Awang yang gigih dalam setiap tugas. Di tengah semua kengerian badai, novel ini juga dengan indah menampilkan kekuatan solidaritas dan semangat gotong royong yang luar biasa di antara masyarakat Pulau Angin. Mereka saling membantu tanpa pamrih, berbagi sedikit makanan dan air yang tersisa, serta saling menguatkan mental saat harapan mulai menipis. Kisah ini juga menyisipkan banyak pelajaran tentang kearifan lokal, bagaimana pengetahuan kuno tentang alam, seperti cara membaca cuaca atau teknik bertahan hidup, terbukti jauh lebih relevan dan vital daripada teknologi modern dalam menghadapi bencana alam seperti itu.
Zainal sebagai anak badai tidak hanya menjadi pahlawan yang memimpin, tetapi juga ketangguhan manusia dan ikatan mendalam mereka dengan kelebihan buku Si Anak Badai. Yang pertama ada plot yang mendebarkan dan penuh ketegangan. Yang kedua, karakter yang kuat dan menginspirasi, seperti Zainal yang representasi anak yang tangguh, cerdas, dan punya jiwa pemimpin. Karakter pendukung seperti Ode, Malim, dan Awang juga memiliki peran vital dan kedalaman yang menjadikan mereka mudah diingat. Yang ketiga, ada latar belakang yang eksotis dan detail. Penggambaran Pulau Angin dengan keindahan alam yang sekaligus menyimpan bahaya badai sangat terasa nyata. Yang keempat, ada pesan moral yang kuat dan syarat makna. Novel ini kaya akan nilai-nilai tentang keberanian, kekuatan, persahabatan, pentingnya menjaga keseimbangan alam, serta kearifan lokal. Yang kelima, ada gaya bahasa khas Terelie dengan gaya bahasanya sederhana, mudah dipahami, namun tetap puitis dan mengalir. Nah, kekurangan bukunya itu penyelesaian masalah yang terkadang terlalu cepat. Ada beberapa momen krusial di mana masalah besar terasa diselesaikan dengan sedikit terlalu mudah atau instan, yang sedikit mengurangi ketegangan yang sudah dibangun dengan sangat baik sebelumnya. Terus yang kedua, ada potensi pengembangan karakter sekunder yang kurang optimal. Meskipun karakter pendukung penting, beberapa di antaranya memiliki potensi besar untuk dieksplorasi lebih dalam, namun terasa kurang dalam dimanfaatkan sepenuhnya dalam narasi. Dari cerita Si Anak Badai terdapat pesan moral, yaitu ketika dunia terasa akan runtuh dan segalanya tampak gelap, ingatlah pohon yang paling kokoh pun pernah menjadi bibit yang rapuh. Badai hanya membuatnya tumbuh lebih kuat, akarnya menancap lebih dalam, dan batangnya menjulang lebih tinggi.